Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Anak-anak ustadz semuanya dimanapun anak ustadz berada, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di masa pandemi seperti ini, ustadz mengharapkan kepada seluruh anak-anak ustadz untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, selalu senantiasa melakukan protokol kesehatan. Oleh karenanya di proses pembelajaran kita pada kali ini, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pada hari ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak ustadz semuanya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, marilah kita buka materi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustadz semuanya, tolong perhatikan dengan seksama, tolong dicatat yang penting-pentingnya, diringkas yang penting-pentingnya ya. Yang pertama, kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis inilah disebut dengan konvensi. Sebagai dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum mengalami perubahan ataupun amandemen terdiri atas yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah mengalami perubahan ataupun amandemen terdiri atas satu pembukaan, dua dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Yang kedua, Nana Ustadz, hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi naskah tersebut bahwasanya proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia
dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Oleh karenanya di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sedangkan di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan itu memuat asas-asas falsafah negara ataupun Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Dan yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Kita lanjut. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, alinea pertama adalah suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat, yaitu yang tersimpul dalam kalimat bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Artinya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua menunjukkan ketepatan atau ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Dicerminkan dari bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada alinea yang ketiga mempertegas pengakuan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa, berbeda dengan pandangan yang beranggapan manusia hanya bersifat fisik belaka. Artinya bahwasanya di makna alinea ketiga ada nilai religius, yaitu pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya mengakui nilai-nilai kereligiusan bahwa merupakan suatu dasar hukum positif negara maupun dasar moral negara. Yang keempat, alinea keempat, setelah alinea pertama, kedua, dan ketiga dijelaskan tentang alasan dasar atau hubungan langsung dengan kemerdekaan, sedangkan alinea keempat ialah kelanjutan berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang di kalimatnya ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia. Artinya pemerintahan telah dalam susunan
kalimat pemerintahan negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan negara atas segala kelengkapan atau government yang berbeda dengan pemerintah negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja, ialah kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu aspek pelaksanaan. Itu saja anak-anak Ustadz materi kita pada hari ini. Adapun tugas kepada anak-anak Ustadz, yang pertama, jelaskan nilai religius dan nilai moral yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tuliskan makna alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tuliskan pokok-pokok syarat-syarat pembukaan undang-undang sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir, bagaimana letak perbedaan kewenangan uji materi yang dimiliki oleh dua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Itu saja anak Ustadz. Mudah-mudahan anak Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Menutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.